kami tenang bersama-Mu Tuhan. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu berpaku raja atas semesta. Jiwa kami tenang Tuhan. Jiwaku saat badai menerpa Tuhan, kami akan tetap tenang bersama-Mu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh dengan sukacita, amin. Pertama-tama, mungkin saya juga tidak terlalu banyak mengenal karena kita bertemu pada saat kita bermasker ya. Jadi mungkin, saya kan lagi tidak bermasker jadi bisa dikenalin ya. Perkenalkan, nama saya Rosa Maria, saya bukan asli Cilacap, saya berasal dari Kalimantan Timur, tepatnya Samarinda. Bapak saya orang Bali Toraja, mama saya orang Dayak Krayan. Jadi inilah hasilnya, Bali Dayak, inilah dia. Saya datang ke Cilacap, akhirnya kemana-mana dan terdamparlah saya di Cilacap di sini, bekerja sebagai pengacara. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Pak Rudi dan seluruh majelis di tempat ini untuk kesempatan saya dipercaya untuk bisa sharing firman pada sore hari ini. Saya bersyukur kita bangkit bersama-sama. Kita akan membaca dari Markus 14 ayat 38.
Kita akan bersama-sama membaca Markus 14 ayat 38. Baik, kita bersama-sama 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Silahkan duduk kembali. Firman Tuhan pada sore hari ini saya beri judul Badai Setelah Pelangi. Wah, agak nggak umum ya, badai setelah pelangi. Yang biasa adalah pelangi setelah badai atau hujannya. Ada lagunya itu ya, ada lagunya, pelangi setelah hujan. Tapi mari sore hari ini saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini yang dikasihi Tuhan adalah jemaat-jemaat yang bukan anak-anak lagi. Yang maunya dikasih-kasih yang, pokoknya berkat Tuhan melimpah, yang enak-enak aja. Kita mau belajar pada sore hari ini sebagai orang-orang yang sudah dewasa di dalam kerohanian kita, di dalam pengiriman kita akan Tuhan, bahwa ternyata setelah pelangi, masih banyak terdapat badai. Tadi kita bersama-sama membaca dari Markus 14 ayat 38, untuk berjaga-jaga dan berdoalah. Apa nih maksudnya ya dari Mbak Rosa di depan ini tentang badai setelah pelangi. Yang ada juga pelangi setelah hujan atau setelah badai. Mari kita sama-sama belajar. Pertama-tama definisi badai. Apa sih badai itu? Mungkin agak kecil ya dibaca. Badai dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah angin kencang dengan kekuatan yang luar biasa yang menyertai cuaca buruk atau ekstrim yang datangnya dengan tiba-tiba. Ini saya alami pada saat hari Minggu kemarin, saya ke Jakarta, itu tiba-tiba cuacanya langsung hitam dan petir luar biasa dan anginnya kencang sekali, itu saya alami. Ada definisi yang lain lagi. Badai ialah sebagai suatu peristiwa atau kejadian yang tidak mengenakan, tidak terduga dan tidak diharapkan untuk terjadi dalam bentuk peristiwa alam, musibah, atau persoalan yang datang silih berganti, termasuk di dalamnya ada pandemi COVID-19 yang saat ini kita alami. Itu definisi dari badai secara garis besarnya. Kita akan belajar bersama-sama dari 1 Raja-Raja, pasal 19 ayat 1 sampai dengan 8. Nanti Mbak Pipit akan membacakan bagi kita semua. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 8. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Amin. Dalam perikop ini kita melihat satu sisi dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Nabi Elia. Satu kondisi di mana Nabi Elia ini mengalami keterpurukan secara emosional. Dia mengalami depresi yang luar biasa, sehingga dia ketakutan, melarikan diri, putus asa,
ingin mati, bahkan memohon kepada Tuhan untuk bisa dicabut nyawanya. Mungkin kalau kita melihat ini saja sepertinya oh ya udah, memang oh ya Nabi Elia mungkin lagi down kali ya lagi kondisinya lagi tidak baik. Mari saya ajak kita sejenak untuk mundur sedikit ke pasal 18 supaya kita bisa melihat dengan jelas dari sisi yang lain mengapa saya angkat kisah ini sebagai dasar firman dari sharing firman yang akan saya bagikan pada sore hari ini. Di saat itu adalah keadaan bangsa Israel sedang mengalami kemarau yang sangat panjang, kelaparan di mana-mana dan kekeringan yang luar biasa. Mereka mengalami kemarau 3 tahun 6 bulan. Itu terdapat dalam Yakobus 5 ayat 17. Di mana kemarau yang berkepanjangan membuat semua orang sangat menderita, sangat-sangat menderita luar biasa. Tidak ada air, susah makanan, tumbuhan tidak bisa tumbuh karena tidak ada air. Mengapa ini terjadi? Karena pada saat itu adalah dipimpin oleh raja yang bernama Raja Ahab dan istrinya Ratu Isabel. Mereka melakukan perbuatan yang sangat jahat di mata Tuhan sehingga Tuhan menghukum bangsa Israel ini dengan kemarau yang berkepanjangan. Sangat-sangat berkepanjangan sehingga membuat penderitaan yang luar biasa. Di mana Ahab pada masa itu melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan, melebihi dari 7 raja sebelumnya. Di mana dia mendirikan kuil-kuil, mendirikan patung-patung Dewi Asyera, mendirikan mezbah untuk Baal, di kuil Baal, di Samaria sebagai tandingan rumah Allah di Yerusalem. Lalu dia melanggar peringatan keras dari Yosua untuk membangun kembali Yeriko, kota yang dikutuk Allah melalui Yosua. Dan terutama dia membuat bangsa Israel, Raja Ahab ini membuat bangsa Israel, memaksa bangsa Israel untuk menyembah kepada dewa Baal dan Dewi Asyera. Siapa? Apa itu Baal dan Asyera? Nah, ini dia Dewi Asyera. Kira-kira seperti ini penampakannya ya di masa yang lalu. Saya mengambil beberapa gambar saja. Dewi Asyera adalah dewi penduduk asli tanah Kanaan yang menjamin kesuburan. Jadi Dewi Asyera ini adalah dewi kesuburan. Kesuburan buat tumbuh-tumbuhan, buat tanam-tanaman dan juga buat manusia. Supaya bisa melahirkan keturunan, mempunyai anak dan berkembang biak. Dewi ini disembah di Syria kuno, Fenisia dan Kanaan. Dia dilambangkan dengan pohon yang rimbun atau batang pohon tanpa dahan yang disebut juga tiang berhala. Diletakkan di atas tanah, dipahat menjadi patung seperti gambar di atas yang merupakan adalah gambaran dari Dewi. Dewi Asyera disembah sebagai Dewi cinta dan perang. Nah ini ya, Dewi cinta dan perang, di mana penyembahannya terkenal karena unsur seksual dan melibatkan ritual prostitusi. Para imam saat itu, imam laki-laki dan perempuan mereka melakukan ramalan dan tenung. Jadi seperti itulah bangsa Israel melakukannya ya, karena mereka menyembah Dewi ini, Dewi Asyera ini. Dia disembah sebagai Dewi Bulan karena dipercaya sebagai istri dari Dewa Baal yang adalah Dewa Matahari. Di Babylon disebut Semiramis dan Nimrod. Di Kanaan itu dikenal dengan Astoret dan Baal. Di Mesir dikenal Isis dan Osiris. Di Yunani dikenal dengan Aphrodite dan Apollo. Di India, ini di negara India dikenal dengan Devaki dan Krishna. Atau ada juga Isi dan Iswara. Di Romawi dikenal dengan Fortuna dan Jupiter. Di Efesus dikenal dengan Diana, ya, dewi kesuburan. Di China dikenal dengan Xingmo. Di Indonesia dikenal dengan, ada yang tahu? Dewi kesuburan? Dewi Sri, ya. Nah, ada yang bernama Sri di sini? Pasti sudah dipulihkan dalam nama Yesus. Jadi Sriati ya, oh ya, halo Sriati, saya nggak tahu yang mana. Jadi dari zaman dahulu sampai sekarang penyembahan ini masih berlaku, okultisme ini masih berlaku. Secara cepat saja lalu Baal nih pasangannya, mana tuh dewa Baal. Baal adalah dewa tertinggi yang disembah di Kanaan dan Fenisia kuno sebagai dewa hujan ya ingat, guru, dewa langit, dewa kesuburan, yang berkuasa di atas bumi untuk menghasilkan panen.
dan manusia untuk supaya subur, supaya bisa mempunyai keturunan, melahirkan anak-anak. Disembah sebagai dewa matahari dan juga dewa angin. Dewa angin topan yang digambarkan sebagai seorang laki-laki yang tangan kanannya memegang kilat atau petir. Itu kalau ketemu logo-logo seperti itu, itulah dia. Penyembahan Baal terkait erat dengan nafsu birahi, jadi terkait erat dengan hal-hal yang seksual ya. Sehingga melibatkan ritual pelacuran di dalam kuil. Bayangkan di dalam kuil ada ritual pelacuran. Sangat-sangat tidak sejalan dengan kebenaran ya. Juga terdapat ritual pengorbanan manusia. Biasanya yang dikorbankan adalah anak pertama. Para imam melakukan ritual dengan suara teriakan keras dan usaha melukai diri sendiri. Jadi dalam ritualnya mereka selalu teriak-teriak dan mereka melukai diri sendiri sehingga bercucuran darah, penuh dengan luka. Ini bisa dilihat dari 1 Raja-Raja 18 ayat 27 sampai dengan 28. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu sekilas tentang apa yang terjadi dalam konteks ini, bagaimana kondisi dari bangsa Israel saat itu. Saya mau mundur sebentar ke pasal 18, nanti Bapak Ibu bisa membaca di rumah masing-masing ya, biar sama-sama belajar di rumah, pasal 18. Itu dijelaskan bahwa Allah berfirman kepada Nabi Elia, kita mau belajar pada sore hari ini, tentang badai setelah pelangi melalui tokoh yang bernama Nabi Elia, Nabi yang sangat diurapi Allah. Di dalam pasal 18 dijelaskan bahwa Allah berfirman kepada Nabi Elia untuk memperlihatkan dirinya pada Ahab. Jadi Nabi Elia ini dicari-cari sama Raja Ahab, pokoknya dicari untuk dibunuh. Nabi Elia bersembunyi dan berusaha menghindar supaya tidak ditangkap oleh Raja Ahab. Tapi ada satu waktu Allah berfirman kepada Elia, pergi dan perlihatkan dirimu kepada Ahab karena aku akan menurunkan hujan di muka bumi. Lalu Elia menemui Ahab dan memerintahkan kepada Ahab, kumpulkan seluruh orang Israel, lalu berkumpul di Gunung Karmel, 450 nabi Baal, 400 nabi-nabi Dewi Asyera, dan Elia menantang Ahab, kumpulkan sekarang mereka di Gunung Karmel, dan dia menantang bahwa kita akan melihat Allah mana yang hidup, Allah kalian apa Allah saya. Dia meminta semua berkumpul di Gunung Karmel. Ini cerita yang ada di pasal 18. Saya mengajak mundur supaya melihat sisi yang lain dari Nabi Elia. Tadi kita melihat di pasal 19, Nabi Elia sebagai sosok yang sangat depresi, putus asa, lemah, dan benar-benar tidak mempunyai pengharapan dalam kehidupannya sehingga dia mau mati. Kita belajar di 18, siapa Elia? Elia pada saat itu menantang Raja Ahab, ayo kita ketemu nih, ngajak duel nih dia. Kumpulkan tuh seluruh, ini bahasa saya ya, kumpulkan seluruh bangsa Israel, tuh sama semua 450 nabi Baal, dan 450 nabi-nabi Baal dan 400 nabi Asyera, kumpul, nanti kita duel di sana. Ambil 2 ekor lembu, 1 buat kalian, 1 buat saya. Nanti kita taruh itu di api, atas kayu api. Siapa korban bakarannya yang akan muncul api, mereka disuruh memanggil-manggil Allah mereka, dan Allah mereka harus menjawab dengan semburan api, dengan kilatan api untuk menyambar korban bakaran. Di mana Allah yang bisa menjawab dengan api, itulah Allah yang hidup. Saudara, saya coba bawa sebentar untuk bisa memahami kisah ini. Seorang Nabi Elia yang tadi kita sudah dengar bersama-sama dibacakan oleh Mbak Pipit. Seorang Nabi Elia yang begitu lemah, sangat-sangat lemah, tapi di pasal 18 seorang laki-laki yang sangat berat sekali. Saya tidak tahu persis jumlahnya orang Israel pada saat itu berapa banyak, tapi di sini jumlah yang pasti disebutkan di dalam Alkitab adalah nabi-nabi Baal jumlahnya 450 orang. Dan nabi-nabi Asyera berjumlah 400 orang.
pasti ditambah dengan tentara-tentara kerajaan dari Raja Ahab. Pasti ditambah, dan saya tidak tahu persis jumlahnya berapa. Yang pasti kita kalau menghitung nabi-nabinya saja, itu sekitar 850 orang. Dan Nabi Elia tidak mempunyai siapapun juga. Dia hanya sendiri, seperti saya saat ini sendiri, berhadapan dengan berapa orang ini? Sekitar 50, 60 orang. Dan dia bukan hanya berhadapan untuk menyampaikan firman, tapi dia menantang. Siapa yang bisa melakukan mujizat ini, dia menantang. Saya melihat Elia di pasal 18 ini adalah pribadi yang sangat-sangat luar biasa, pribadi yang sangat diurapi Tuhan dengan keberanian yang luar biasa, dan saya percaya keberanian yang datang kepada seorang pribadi seperti dia, itu adalah keberanian yang daripada Tuhan. Tidak mungkin seorang manusia, sebelumnya kita tahu dari tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa Ahab ini selalu lari, karena dicari-cari sama Elia ini selalu lari karena dicari-cari oleh Raja Ahab untuk dibunuh. Tapi pada saat Allah memerintahkan dia, kuasa Allah menyertai Nabi Elia, dia dengan berani menghadapi Raja Ahab dan seluruh bangsa Israel yang saat itu berpaling hatinya menyembah dewa-dewa dan dewi-dewi ini dan tidak menyembah Allah, dan menghadapi 850 nabi-nabi atau dalam bahasa kita sekarang dukun-dukun ya, ibaratnya dukun lah ya yang bisa menenun, meramal dan sebagainya. Itu sungguh suatu hal yang sangat spektakuler. Satu orang melawan bisa dibilang mungkin 1000 lebih orang ya, karena nabinya saja 850. Dia dengan berani menantang untuk melakukan suatu mujizat yang tentunya dengan keyakinan seperti itu karena Nabi Elia memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Tuhan. Tidak mungkin dia melakukan itu tanpa dia tahu Allah yang dia sembah itu seperti apa. Dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat itu dia menantang mereka bertemu di Gunung Karmel, lalu nabi-nabi Baal yang melakukan yang pertama, memanggil mereka menyusun kayu, memotong lembu, dan potongan-potongan lembu ditaruh di atas potongan-potongan kayu api itu, dan mereka mulai melakukan ritual, memanggil-manggil Nabi Baalnya, berteriak-teriak dengan keras, bahkan berjingkat-jingkat, mereka berloncat-loncat melakukan ritual yang biasa mereka lakukan. Tapi sampai dari pagi sampai dengan tengah hari, tidak ada jawaban apapun, tidak ada suara apapun, tidak ada api sekecil apapun yang datang kepada korban bakaran di tempat itu yang sudah disediakan. Sampai, dan ini lagi satu yang saya pelajari. Nabi Elia bukan hanya berani menantang mereka, satu melawan ribuan orang, tapi dia juga berani mengejek. Bayangkan kalau kita menghadapi segerombolan demonstrasi yang saat itu kemarin seperti di Jakarta, atau menghadapi preman-preman yang begitu banyak orang, apa masih bisa kita mau ada kesempatan ngejek-ngejek, ngolok-ngolok? Pastinya enggak ya. Boro-boro mau ngejek, mencoba untuk kuat aja, sok-sok berani aja itu udah hebat gitu. Ini enggak, dia masih bisa ngejek karena tidak ada jawaban, dia ngejek tuh. Dia bilang, mana mungkin lebih keras deh, lebih keras. Mungkin tidur kali itu, Dewa Baalmu tidur. Mungkin dia lagi merenung, lagi nggak dengar. Ayo lebih keras lagi teriak, dan mereka memang melakukan itu. Mereka lebih keras lagi memanggil dewa-dewa mereka, tapi ternyata sampai dengan petang hari tetap tidak ada jawaban. Lalu giliranlah untuk Nabi Elia yang melakukan bagiannya. Dia mengambil 12 batu itu sebagai simbol untuk keturunan daripada Yakub. 12 suku dia mengambil batu-batu, menyusunnya menjadi suatu mezbah, lalu memotong lembu bagian dia, karena ada 2 lembu tadi, satu buat para orang-orang yang menyembah Baal, satu buat dia. Dia memotong dan menyusun potongan itu di atas mezbah, dan lalu dia mulai berdoa kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan agar Allah menjawab dia, supaya mereka tahu bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, bahwa supaya hati mereka bertobat. Dan saudara-saudara yang terkasih, tidak perlu Nabi Elia harus loncat-loncat,
harus teriak-teriak yang seperti orang gila, bahkan harus melukai diri, tidak perlu. Dia cukup berseru kepada Allah dan dalam sekejap sambaran api menyambar korban itu dan membakar lembu itu. Saudara, lembu yang dipersiapkan oleh Elia bukan hanya lembu seperti yang dilakukan oleh Dewi Baal, cuma orang-orang bangsa Israel dan orang-orang yang menyembah Baal, tapi itu juga disiram dengan air. Jadi dia memerintahkan, Nabi Elia memerintahkan untuk orang-orang ini menyiram 4 buyung air, disiramkan kepada korban bakaran ini. Seperti yang kita tahu, saya percaya semua tahu, sesuatu yang dalam kondisi basah akan susah untuk terbakar, ya. Disiramkan sebanyak 3 kali, bukan hanya 1 kali. Bukan hanya lembunya yang disiram, tapi juga kayunya disiram, tanahnya semua disiram. Bahkan ada got atau parit di sekeliling mezbah itu pun sampai meluap dengan air karena saking banyaknya air yang disiram. Jadi Nabi Elia ingin membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang satu dalam keadaan kering, berteriak-teriak, berloncat-loncat, melukai diri dengan pedang dan tombak sampai bercucur-cucur darah, tidak ada jawaban. Tapi Nabi Elia di sisi yang lain melakukan, memberikan air, menumpahkan air yang sangat banyak sampai berlimpah, untuk membuktikan betapa berkuasanya Allah yang dia sembah. Saudara, pada saat itu, seperti yang tadi saya sampaikan adalah kemarau. Jadi setitik air, ibaratnya 1 sendok makan air itu sangat-sangat berharga. Tapi Nabi Elia tidak peduli itu. Dia menunjukkan memakai semua air itu untuk membuktikan kuasa Allah bisa terjadi. Bahkan dalam kondisi yang mustahil. Mustahil. Karena sudah disiram air, gimana mungkin api bisa membakar sesuatu yang dalam kondisi basah. Tapi saudara, pada saat Allah menjawab seruan dari Nabi Elia, api menyambar korban lembu yang ditata, dan bahkan bukan hanya itu, membakar juga batu, membakar tanah di bawahnya, kayu, membakar semuanya, bahkan air yang di sekeliling dari mezbah pun ikut dijilat oleh api. Betapa dahsyatnya Tuhan pada saat itu, sungguh luar biasa. Dan saat itu juga bangsa Israel yang sebelumnya dipanggil oleh Nabi Elia untuk mendekat supaya melihat keajaiban itu dengan lebih dekat, bangsa Israel langsung sujud dan berkata, iya, dialah Allah, benar, Allah itu dialah Tuhan. Mereka sujud menyembah dan bertobat, mengakui bahwa Allah yang disembah oleh Elia adalah benar Allah yang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mereka mengakui bahwa Allah Elia adalah Allah yang hidup, Elia memerintahkan mereka untuk menangkap semua raja, semua nabi-nabi Baal, sebanyak 450 orang ditangkap dan dibawa ke sungai Kison. Di situ dikatakan bahwa Elia menyembelih mereka. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara pernah mendengar berita ini pada saat hari raya kurban yang kemarin, ada seorang pemotong kurban yang meninggal karena kecapean. Dia menyembelih sapi yang kedua. Yang pertama udah selesai dipotongin, udah selesai. Pas menyembelih yang kedua, motong, kecapean, kena serangan jantung dan meninggal. Itu baru 2 sapi. Ini yang dilakukan oleh Elia adalah menyembelih 450 orang. Itu suatu hal yang sangat-sangat melelahkan. Itu luar biasa. Saya mencoba mencari, menyembelih, membunuh, ada juga yang mengatakan membunuh. Saya maaf di terjemahan yang lain dikatakan menyembelih, tapi banyak mengatakan membunuh. Saya tidak tahu membunuhnya ditusuk, membunuhnya diapain saya tidak tahu, tapi ada satu terjemahan mengatakan disembelih. Saudara, menyembelih manusia membutuhkan keberanian. Saya paling takut tuh kalau melihat yang ayam disembelih kalau hari raya kurban, saya serem. Ini Nabi Elia entah sangat-sangat luar biasa. Dahsyatnya luar biasa, habis menantangin orang, melakukan mujizat dengan kekuatan entah dari mana, dia bisa membunuh 450 orang. Itu sungguh suatu hal yang sangat luar biasa. Kalau
kita bisa memahami hal ini. Tapi saudara, ini yang saya sampaikan adalah kisah sisi lain dari Nabi Elia. Tapi dalam hari yang sama, saat kejadian itu, Raja Ahab kembali dan menemui ratunya, Ratu Isabel. Dan menceritakan apa yang telah Elia lakukan terhadap nabi-nabi mereka. Lalu Isabel berkata, dia mengancam akan membunuh Elia. Nah itu tadi yang kita dengar di pasal 19. Saudara yang terkasih, tidak butuh waktu yang lama untuk seorang Nabi Elia yang sangat diurapi Tuhan, yang memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan, yang sudah tidak perlu diragukan lagi bagaimana kuasa Allah, roh Allah sangat hidup di dalam kehidupan dia. Dia berkata apapun jadi. Apapun yang Tuhan firmankan melalui hambanya ini, itu terjadi. Tidak pernah tidak ada terjadi. Kuasanya sungguh luar biasa menyertai Elia ini. Itu tidak disangsikan lagi, semua orang pasti mengakui itu. Tapi hanya dalam sekejap saat Raja Ahab baru menyaksikan kejadian Elia betapa spektakulernya dengan kemenangan yang adikodrati, kemenangan yang sangat benar-benar luar biasa. Seorang Nabi Elia melakukan semua itu dalam waktu yang sangat singkat, itu sangat-sangat luar biasa. Lalu Isabel hanya bilang sama itu Elia, dalam waktu yang sama seperti hari ini, aku akan membunuh dia. Waktu Elia mendengar berita ini, saudara, orang yang baru saja mengalami kemenangan yang luar biasa, yang baru saja mendemonstrasikan kuasa Allah, yang membuat bangsa Israel yang bebalnya luar biasa, berbalik dan bertobat menyembah Tuhan, itu orang yang sama yang mendengar dia akan diancam dibunuh oleh Ratu Isabel, langsung ketakutan dan melarikan diri. Bukan hanya ketakutan, melarikan diri, bersembunyi, frustasi, mau mati. Saudara, dalam psikologi kalau orang yang sudah mau mati itu berarti depresinya udah yang tingkat tinggi. Orang yang bilang mau mati aja lah, itu udah gak punya pengharapan, gak punya lagi kekuatan atau hal-hal yang bisa dipegang lagi, maunya mati aja. Bahkan dia berani-beraninya minta sama Tuhan, Tuhan cabut aja lah nyawaku, untuk apa lagi aku hidup. Dan bahkan dia bilang dia merasa gagal. Karena dikatakan di situ, aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Padahal baru saja loh melakukan perkara yang dahsyat. Ini bukan berapa tahun kemudian saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini di hari yang sama. Di hari yang sama. Tidak berapa waktu yang panjang. Tidak berapa bulan, tidak berapa tahun kemudian lalu Isabel mengancam dia, tidak. Baru saja mengalami kemenangan yang dahsyat. Tapi dapat ancaman langsung depresi. Kok bisa? Nah ini dia. Ini yang saya katakan tadi, yang saya beri judul badai setelah pelangi. Seorang Nabi Elia yang diurapi Allah, yang benar-benar memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, bisa mengalami hal seperti ini. Baru saja dia begitu bersuka cita, dia begitu bersyukur kepada Tuhan, dia begitu mengagungkan Tuhan karena apa yang Tuhan kerjakan melalui dia untuk bangsa Israel, sehingga bangsa Israel berbalik menyembah Tuhan. Tapi dalam waktu sekejap ada suatu hal yang datang, dia langsung melupakan segalanya. Semua pengalaman rohani yang pernah dia alami, yang pernah dia saksikan, yang pernah dia lakukan, itu raib, hilang entah kemana. Padahal baru aja. Dan ini bukan hal yang mungkin saya tidak tahu apa saudara-saudara pernah mengalami hal ini, tapi saya pribadi pernah mengalami hal ini. Itu terjadi bulan yang lalu. Saya baru saja selesai dalam satu perkara perdata yang di Cilacap lalu dilanjutkan di Jakarta. Perkara itu sangat-sangat rumit, membuat saya rasanya itu gimana ya gitu. Pokoknya enggak karuan lah. Benar-benar pergumulan yang luar biasa.
Tapi dengan cara Tuhan yang ajaib, perkara itu bisa dimenangkan dan selesai. Saya benar-benar tidak bisa memegahkan diri saya berkata, oh itu karena saya hebat, makanya perkaranya bisa menang. Enggak. Karena saya tahu persis, itu bukan saya. Itu benar-benar murni pertolongan Tuhan. Sehingga perkara itu bisa menang dan bisa selesai. Benar-benar pertolongan Tuhan. Karena waktu saya usahakan, mentok sana, mentok sini, saya bingung, aduh Tuhan ini gimana Tuhan? Saya bergumulnya luar biasa, bersujud, pokoknya mengandalkan Tuhan tuh luar biasa gitu. Dan itu terjadi, pertolongan Tuhan terjadi dan saya sungguh, wah ini kesaksian luar biasa. Saya bersaksi kemana-mana ke teman-teman di Jakarta, tidak bisa berhenti mulut ini untuk tidak bersaksi. Betapa dahsyatnya Tuhan. Saudara yang terkasih, saya waktu itu menginap di rumah teman bersama anak-anak saya di BSD, Bumi Serpong Damai, sedang bersiap-siap untuk kembali ke Cilacap. Jadi bersiap-siap untuk mengendarai, menyetir mobil, kita balik ke Cilacap. Lalu saat baru bersaksi dalam kondisi yang sangat luar biasa Tuhan, bersuka cita, pokoknya kondisi yang seolahnya prima sekali lah secara rohani ya. Pokoknya saya fit banget secara rohani. Tiba-tiba saya mendapat telepon dari kakak saya yang tertua, dari Samarinda. Kakak saya yang perempuan mengatakan bahwa Ocha, Nyoman masuk rumah sakit. Nyoman adalah kakak saya yang kedua. Kakak saya laki-laki. Dia koma karena kena COVID. Sekarang pakai ventilator. Jadi untuk bisa hidup itu sangat tipis. Saya mendengar berita ini yang tiba-tiba datang, itu saya tidak siap saudara-saudara. Dan itu menghancurkan hati saya, bagaimana tidak hancur. Saya mendengar kakak saya kena COVID, sudah tidak bisa lagi bernafas dengan alat bantu nafas, koma, katanya udah tipis. Saya nangis, saya di tempat teman saya itu ada anak-anak saya saksinya, saya nangis, saya berseru sama Tuhan. Kenapa ini terjadi? Hancur hati saya. Padahal baru saja saya menyaksikan kepada teman saya betapa dahsyatnya Tuhan. Nah ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang saya katakan hati-hati, setelah pelangi ada badai. Badai setelah pelangi. Jangan kita terlena dengan pelangi yang saat ini kita hadapi, yang kita miliki atau yang kita temukan. Dengan pergumulan yang panjang lalu kita mendapat kemenangan, kita mendapatkan jawaban doa atas pergumulan kita, lalu kita terbuai. Kita bersyukur, syukur itu baik. Bersukacita itu baik. Tapi sore hari ini kita mau belajar sebagai anak-anak Tuhan, hati-hati, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Karena ternyata kehidupan rohani kita bukan hanya sampai di pelangi. Bergumul, dapat pelangi, ya sudah, selesai. Enggak. Berjaga-jagalah senantiasa. Senantiasa artinya bukan hanya menit ini sekarang, saat lagi di gereja, atau cuma hari Sabtu, atau hari Minggu, atau seminggu saja, tidak. Tapi senantiasa, berjaga-jagalah senantiasa. Dalam setiap detik, dalam setiap menit, badai setelah pelangi dalam kehidupan kita itu bisa hadir secara tiba-tiba. Ingat tadi definisi badai adalah sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Tanpa ada tanda-tanda, tiba-tiba datang aja gitu. Saya tidak tahu apa saudara-saudara di tempat ini pernah mengalami hal itu, tapi saya mengalami itu. Sebagai orang yang sudah banyak sekali mengalami pergumulan, harusnya saya tidak langsung down seperti itu, saya tidak langsung terpuruk dan tidak berdaya sama sekali seperti itu, tidak menjadi putus asa dan kehilangan pengharapan seperti itu. Tapi itu terjadi. Depresi kepada setiap manusia tidak terjadi hanya pada saat manusia menderita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pahami ini. Depresi bisa melanda siapa saja, hamba Tuhan, siapapun. Mau orang biasa, mau pemimpin, mau orang yang berpengaruh, orang kaya, orang miskin, tinggi, besar, hitam, putih, semua bisa mengalami depresi. Dan ternyata depresi tidak hanya menghampiri kita pada saat kita menderita. Depresi ternyata bisa datang pada saat kita juga dalam kejayaan atau dalam kemenangan. Itu tidak dapat dipungkiri, banyak sekali tokoh-tokoh dunia
atau artis-artis, orang-orang terkenal, terkemuka, mengakhiri hidupnya justru bukan pada saat dia sudah tidak populer lagi, tapi mengakhiri hidupnya pada saat dia di puncak kejayaan. Jadi saudara, depresi adalah salah satu bentuk serangan iblis kepada kita. Jadi berhati-hatilah. Saya pernah membaca ada seorang hamba Tuhan dari Inggris. Dia hamba Tuhan yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Sering dalam perjalanan pelayanannya, dia sering menghilang. Charles Spurgeon namanya, saya lupa saya nama pastinya. Dalam pelayanannya, dia selalu tiba-tiba menghilang seminggu, tiba-tiba dia menghilang 2 minggu. Kenapa saudara? Ternyata dia mengambil waktu sejenak untuk mengatasi depresinya. Loh, hamba Tuhan yang luar biasa loh, dia dipakai Tuhan luar biasa di tahun 1800 sekian-sekian. Luar biasa hamba Tuhan dari Inggris. Tapi ternyata dia mengalami depresi. Jadi depresi tidak datang kepada saat kita menderita, bersedih atau lagi dalam keadaan yang pergumulan yang luar biasa, tidak memiliki uang, banyak utang di mana-mana. Tidak. Depresi bisa datang pada justru saat kita bahagia. Aneh ya, tapi itu terjadi. Ini terjadi seperti yang terjadi pada Nabi Elia. Bisa tolong ditampilkan tentang pelangi dan badai? Oh, lagi ngeheng. Baik. Ini adalah perbedaan sikap manusia saat menghadapi masalah dan saat menghadapi pelangi. Badai itu kita ibaratkan adalah masalah ya dalam hidup kita. Pelangi itu adalah kemenangan atau berkat yang kita dapat dari Tuhan. Pada saat kita mengalami badai, coba diingat-ingat baik-baik, benar enggak ini? Saat kita mengalami badai atau masalah dalam hidup kita akan lebih waspada, ya. Kita lebih waspada, kita lebih berhati-hati. Coba kalau lagi menghadapi badai di luar, lagi hujan, apa masih sempat main HP atau tengok kanan, tengok kiri, gosip sama yang di belakang yang naik motor atau yang naik mobil, saat hujan deras masih bisa ngobrol sama sampingnya? Apa iya begitu? Enggak kan? Pasti akan lebih waspada, melihat ke jalan, fokus, lalu lebih berusaha. Biasanya santai-santai aja, tapi dia akan lebih berusaha sekuat tenaga. Lebih tangguh, lebih kreatif. Coba, yang sebelumnya tidak pernah jualan makanan pada saat pandemi COVID ini, ayo ngaku. Siapa yang tiba-tiba menjadi penjual makanan? Ayo. Ada? Tidak ada? Saya pernah melakukan itu. Ya, saya bikin kue, pokoknya apa aja lah yang bisa menghasilkan duit. Tiba-tiba jadi kreatif. Lebih bersungguh-sungguh mencari dan mengandalkan Tuhan. Iya apa iya? Ya, pada saat kita bergumul, cenderungnya seperti itu ya. Nah, sisi yang lain, bagaimana sikap manusia pada saat menghadapi pelangi? Pelangi itu kemenangan, jawaban Tuhan atas doa kita, berkat yang kita terima. Manusia cenderung diliputi perasaan bahagia, sukacita, perasaan indah. Coba kalau kita melihat pelangi itu, kalau di jalan habis ngelihat hujan terus ada pelangi, kayaknya indah gitu ya. Terus pasti kita jadi tidak waspada, pasti karena kesibukan bersukacita tuh, jadi tidak waspada. Terus lebih rileks, tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi jerawat-jerawat, tidak ada lagi sariawan-sariawan karena stres, karena frustasi, lebih rileks. Terus merasa cukup, kayaknya puas gitu, merasa cukup, nggak khawatir lagi, pokoknya puas lah gitu. Dan yang parah adalah kita terlena dengan pelangi yang baru saja kita dapatkan, yang baru saja kita temui. Nah, apakah ini salah? Enggak, itu normal, itu naturalnya seperti itu, alaminya seperti itu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan pada sore hari ini diajar, kita belajar bersama-sama bahwa kita harus senantiasa untuk berjaga-jaga dan berdoa. Karena tadi sama-sama kita dengar, dalam kehidupan kita
banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita dalam sekejap seperti Nabi Elia, hambanya yang sangat diurapi Tuhan, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa, yang baru saja melakukan mendemonstrasikan kuasa Allah yang dahsyat, dalam sekejap langsung keok. Kayak SPBU, kita mulai lagi dari nol ya. Nah ini nih, ini mentalnya sih seorang nabi bisa seperti itu. Apalagi kita yang bukan nabi, kita hanya manusia biasa yang hari-harinya ya ada yang sebagai penjual, ada yang sebagai pengajar, ada yang sebagai hamba Tuhan, ada yang sebagai guru dan sebagainya. Apalagi kita. Jadi penting untuk kita menyadari dan belajar bersama-sama pada sore hari ini dari apa yang dialami oleh Nabi Elia. Ternyata dalam kehidupan kita setiap menit, setiap waktu, setiap jam, setiap hari, setiap bulan iblis akan berusaha dengan segala macam cara untuk membuat kita jatuh, membuat kita tidak berdaya, dan melupakan semua apa yang telah kita alami bersama dengan Tuhan. Itu saya alami, itu saya alami. Saat kita stamina luar biasa di dalam Tuhan, berhati-hatilah. Justru pada saat kita merasa rohani kita udah cukup nih yang pelayan-pelayan Tuhan, berhati-hatilah. Karena tadi seperti yang saya katakan, saat kita menghadapi pelangi, saat kita merasa diri kita sudah kuat, saat itulah sebenarnya kita paling rentan. Saudara, tempat yang paling rentan untuk sasaran teroris itu sebenarnya bukan tempat-tempat umum, tapi adalah kantor polisi. Karena kantor polisi mereka tidak perlu berjaga-jaga, karena mereka merasa mereka sudah polisi. Dan kita tahu beberapa kejadian sebelum-belumnya, bagaimana kantor polisi sangat gampang untuk dibom. Jadi tempat yang paling aman, situasi yang paling teraman, yang kita pikir adalah situasi yang paling bagus buat kita, di mana kita di sini berdoa bersama-sama, beribadah bersama-sama, setiap hari memiliki hubungan dengan Tuhan, lalu setiap hari memuji Tuhan, lalu kita merasa udah kuat aku di dalam Tuhan, dan kita tidak menjadi waspada. Firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kepada kita dan belajar dari Nabi Elia, dalam keadaan apapun kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga, kita harus siap sedia, karena kehidupan ini tidak berakhir hanya sampai kita mendapatkan pelangi. Kecuali kita sudah meninggal. Kalau meninggal ya terserahlah, mau pelangi, mau badai ya karepmu. Gitu. Yang sudah meninggal bersama dengan Tuhan. Tapi selama kita hidup, kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya badai kehidupan. Kita akan tidak pernah terlepas dari namanya masalah dalam kehidupan kita. Jadi mari saudara-saudara yang terkasih, kita sama-sama mengerti hal ini dan sama-sama untuk bisa lebih waspada dalam kehidupan kita. Ini masih hang ya? Oh sudah tidak hang. Selanjutnya, bagaimana agar kita siap sedia selalu dalam setiap badai dalam kehidupan kita? Tadi sudah kita baca sama-sama dalam Markus, yang telah kita baca-baca bersama di depan. Markus 14 ayat 38, bahwa yang pertama kita harus berjaga-jaga, dan yang kedua kita harus senantiasa berdoa. Berjaga-jaga di sini, di dalam Markus 14 ayat 38, ayat 34 dan 38, berjaga-jaga dalam bahasa Yunaninya itu Grigoriti. Ini bukan hanya sekedar berjaga-jaga, tetapi juga ternyata artinya harus memperhatikan dengan cepat. Jadi seperti orang lagi ronda. Orang kalau lagi ronda, mereka berjaga-jaga di pos, berjaga. Iya, memang lagi jaga-jaga, tapi mereka main kartu, minum kopi, ngobrol, main HP. Kesannya berjaga-jaga. Tapi apakah itu yang dinamakan berjaga-jaga sesuai firman Tuhan? Bukan. Berjaga-jaga di sini adalah waspada. Berjaga-jaga siaga selalu, tidak tidur,
tapi bangun. Waspada, memperhatikan sekitar, senantiasa, tapi jangan juga ya keluar dari tempat ini terus jemaat GBT langsung keluar dari tempat ini, pelingak kanan, pelingak kiri, nanti dikirain mau maling. Berjaga-jaga secara rohani. Tubuh, menjaga jiwa, menjaga roh kita, senantiasa waspada. Penting untuk kita selalu terbangun secara rohani dan tidak tertidur. Supaya kita tidak gampang melemah dan menjadi sasaran empuk serangan si iblis, sehingga diri kita ini secara jasmani maupun rohani tetap dapat berdiri teguh dan tidak jatuh dalam pencobaan. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling, sama seperti singa yang mengaum-mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis lagi sedang tidak istirahat. Iblis senantiasa lagi berkeliling-keliling. Iblis siaga satu, ya iblis saja siaga satu, masa kita anak-anak Tuhan tidak siaga satu? Kalau iblis sudah siaga satu, manusianya yang menjadi sasaran iblis yang sedang mau ditelan tidak siaga, ya udah. Jatuh kita. Iblis saja siaga, anak Tuhan harus lebih siaga lagi, ya. Tuhan ingin kita siap dalam kondisi apapun. Bukan hanya fisik yang kuat, tetapi roh dan jiwa kita harus lebih kuat. Kita harus berjaga-jaga untuk diri kita sendiri, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh artinya kita harus menjaga kesehatan kita. Kita harus memperhatikan gaya hidup kita, pola makan kita. Jaga tubuh ini, bait Allah. Berjaga atas jiwa dan roh kita, senantiasa kita melekat kepada Tuhan. Berjaga untuk keluarga kita, berjaga-jaga untuk gembala kita, berjaga-jaga untuk pemimpin negara kita, berjaga-jaga senantiasa untuk negara kita. Melalui apa? Apakah kita langsung menjagai Pak Gembala kemana-mana kita jagain gitu ya, kita kawal kemana-mana rame-rame, kita jagain dia, bukan seperti itu. Tapi kita berjaga-jaga dalam doa yang tidak berkeputusan, doa yang senantiasa kita lakukan, supaya kita ini sebagai manusia kita tetap terhubung dengan Tuhan. Jangan lengah, karena dalam sedetik saja serangan itu bisa datang, badai itu bisa datang. Jangan lengah, jangan karena merasa diri kita sudah, kan aku sudah berdoa, kan aku sudah baca firman, kan aku sudah ke gereja, malah ke gerejanya pagi sore ikut ibadahnya. Pokoknya semua ibadah saya datangin deh, Bu Rosa, pokoknya apapun itu saya datangin, saya udah kuat. Hati-hati, hati-hati. Karena badai itu tidak pernah kita tahu kapan datangnya. Tidak ada tanda-tandanya datang dengan tiba-tiba. Kalau dengan tidak tiba-tiba itu bukan badai namanya. Itu angin sepoi-sepoi yang membuat kita cuma tertidur. Yang membuat kita hanya merasa dingin. Berjaga-jaga dalam arti melalui doa-doa kita senantiasa melekat kepada Tuhan. Dalam setiap fase kehidupan kita, dalam setiap waktu kita selama kita masih bisa bernafas, kita harus berjaga-jaga dan berdoa melalui penyembahan kita kepada Tuhan. Memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan senantiasa. Bukan hanya saat kita di balik kamar kita berdoa, tapi dimanapun kita berada, Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Dalam pekerjaan, seperti firman Tuhan berkata, Kolose 3 ayat 23 kalau tidak salah, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya dalam segala sesuatu, Tuhan itu ada. Saat kita berjualan, saat kita bekerja, saat kita sakit, saat kita melakukan apapun, bahkan dalam saat kita berjaya, saat kita lagi pergumulan, tetap melekat kepada Tuhan. Karena pada saat kita melekat kepada Tuhan, perlindungan Tuhan, Allah Roh Kudus jaga kita, Allah Roh Kudus memimpin kita. Kita akan memiliki kepekaan yang sangat peka terhadap apapun yang akan terjadi. Tuhan akan mengingatkan kita, Tuhan akan mengingatkan kita. Roh Kudus tidak mungkin tidak mengingatkan. Bila suatu hal akan datang yang kita tidak tahu, bila kita melekat kepada Tuhan, bila kita memiliki pribadi yang kuat, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, Roh Kudus pasti akan mengingatkan kita dengan caranya melalui hati kita,
melalui saat kita baca firman, melalui orang-orang lain yang mengingatkan kita, Roh Kudus pasti akan. Bagaimana kita tahu itu peringatan Tuhan atau tidak? Dengan kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bila kita tidak memiliki gaya hidup seperti ini, maka akan jatuh bangun. Kita akan sebentar menang, sebentar kita mati secara rohani, nanti dicari-cari lagi oleh gembala Pak Rudi, ayo. Kita ke gereja lagi, on fire lagi, menyembah Tuhan lagi. Lalu ada kekecewaan lagi, suatu badai datang, entah itu apa ya, mungkin kebutuhan secara keuangan, mungkin kegagalan dalam pekerjaan, atau mungkin yang bagi anak-anak muda, cintanya ditolak. Tidak ada ya, tidak ada anak muda tempat ini. Kecewa sama Tuhan, mundur dari Tuhan. Nanti Pak Rudi lagi, ayo, sama Ibu Lady mengajak lagi jemaat untuk ini. Tidak seperti itu. Saya percaya jemaat di tempat ini jemaat yang dikasihi Tuhan adalah jemaat-jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Mau untuk bertumbuh di dalam Tuhan, mau dibentuk Tuhan. Ayo kita sama-sama, jangan jadi jemaat yang cuma mengharapkan pelangi, tapi mari kita jadi jemaat yang tangguh, jemaat yang kuat di dalam Tuhan, jemaat yang tidak manja. Dikit-dikit kalau tidak dijawab sama Tuhan, tidak ditolong Tuhan, ngambek, pergi menjauh dari Tuhan. Tapi kita tinggalkan semua sifat-sifat kekanakan itu, mari kita belajar menjadi jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Jemaat dewasa, orang dewasa itu dia tidak seperti anak-anak. Anak-anak kan taunya cuma merengek-rengek. Bunda minta ini, pokoknya nggak mau, harus ini, pokoknya nggak mau. Kalau nggak dikasih ngambek, nggak mau makan, nggak mau ini, nggak mau itu. Nggak. Saya percaya sudah saatnya kita semua untuk memberi diri kita untuk bertumbuh, memberi diri kita untuk menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan, sehingga sikap kita pada saat menghadapi badai yang setelah pelangi hidup kita, sikap kita tidak lagi seperti anak-anak. Supaya Pak Rudi dan Ibu Lydia tidak lagi perlu mencari-cari lagi lah jemaatnya. Udah pokoknya duduk manis, berdoa, bergumul, mempersiapkan firman, tidak perlu lagi repot-repot mencari domba-dombanya yang entah kemana. Hanya karena badai yang menimpa, kolaps, jatuh, ambruk. Ayo kita sudah belajar sama-sama sore hari ini bahwa dalam kehidupan kita bukan hanya semata-mata tentang pelangi, tapi selalu ada badai yang datang. Entah sebelum pelangi, entah setelah pelangi, selalu akan datang dalam kehidupan kita. Persiapkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan dengan selalu berjaga-jaga dan selalu berdoa di dalam Tuhan. Melekat kepada Tuhan, miliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan, pengenalan yang benar akan Tuhan membuat kita akan kuat di dalam Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan membuat kita peka akan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga kita tahu, tiap kali ada badai yang tiba-tiba akan datang, kita akan diberitahu. Jadi jangan terlena dengan pelangi-pelangi dalam kehidupan kita, dengan berkat yang kita terima, dengan jawaban dari pergumulan kita, jangan berhenti sampai di situ. Sadarlah bahwa masih ada badai setelah pelangi. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini, kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang.
Dia adalah Allah yang maha besar. Dia adalah Allah yang menyertai kita. Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang memberkati kita. Dia juga Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia adalah Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan buat lawatanmu dalam kehidupan kami. Saat badai datang, Engkau menetapkan kami, meneguhkan kami, menguatkan kami, sehingga kami tidak jatuh dalam pencobaan. Kami naikkan ucapan syukur kami ini hanya di dalam satu nama yang kami kasihi, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.